namanya yang lama, ntar jadi ada opsi. Sudah ya, tadi saya blokir, mudah-mudahan nggak ada lagi. Baik teman-teman, terima kasih. Kita bahas ya, kemarin sudah masuk kepada fardunya, sekarang syarat sahnya puasa. Oh, bukan. Sudah ya kemarin. Baik, teman-teman, kita lanjut ya, Mas Reza. Sudah keblokir, alhamdulillah. Saya tadi ini. Bismillah, kita bahas kelanjutan pelajaran kita yang sudah memasuki hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan batasannya. Ya. Kemarin kita sudah membahas syarat sahnya puasa, sekarang apa yang sunnah, apa yang membatalkan puasa. Bismillah, kita awali pelajaran kita pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Teman-teman, yang kita pelajari malam hari ini adalah fikih Imam Syafi'i karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama yang berkebangsaan Damaskus ya, Syria, dan beliau Allah yarham sudah meninggal dunia, dan tapi ilmunya luar biasa, karya-karya beliau luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan mengalirkan pahala yang banyak buat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Hal-hal yang membatalkan puasa dan batasannya. Batasan hal yang membatalkan puasa adalah masuknya segala sesuatu baik padat maupun cair yang bukan gas, dari bagian luar tubuh ke bagian dalam tubuh. Ya, melalui lubang yang terbuka secara disengaja dan dalam kondisi ingat sedang berpuasa. Kalau dia tidak sedang ingat, berarti tidak membatalkan puasanya. Kalau memasukkan sesuatu ya, benda ya, baik itu cair maupun padat ke dalam rongga yang terbuka, baik itu hidung atau mulut, ke dalam tubuh kita, terutama rongga pencernaan dan perut, maka itu membatalkan puasa, dengan catatan kalau itu dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar bahwa dia sedang berpuasa. Tapi kalau dia tidak sengaja dan dia tidak ingat kalau dalam keadaan puasa, maka tidak membatalkan puasa. Misalnya teman-teman habis ada kegiatan apa, kemudian sampai rumah dalam kondisi haus, langsung membuka kulkas dan minum setengah botol misalnya, dan ketika sudah selesai minum baru oh iya puasa. Kalau mau dikeluarkan nggak mungkin, maka itu tidak membatalkan puasanya dan itu dianggap sah dan dapat berpahala. Dan menurut beberapa ulama, Mas Abdullah, mengenai kepiting sudah ada di VT saya. Ada beberapa jenis kepiting dan di VT saya ada beberapa VT yang sudah saya buat mengenai kepiting ini. Bisa dicek lengkap. Mengenai hal ini beberapa ulama apa tadi itu ya, mengatakan kalau ada orang yang lupa baik makan atau minum, sebenarnya itu adalah sedekah Allah kepada hambanya, ya. Maka jangan kira Allah tidak bersedekah kepada hambanya, Allah pun bersedekah. Jadi ada beberapa kisah mengenai itu ya. Jadi kalau contohnya nih, kalau seseorang itu terbiasa sholat malam, bangun malam rutin, tiap malam di sepertiga malam bangun.
dia sholat qiyamul lail dan mengerjakannya. Suatu ketika karena dia capek dan tertidur, dan dia sudah berniat, karena dia tiap malam pasti bangun untuk mengerjakan qiyamul lail. Tapi pada malam hari itu dia sudah berniat, dan ketika dia terbangun ternyata sudah subuh, ya. Maka oleh Allah, kebiasaan dia sholat tahajud dan qiyamul lail itu tetap dia catat mendapatkan pahala pada malam hari itu, meskipun dia tidak mengerjakan qiyamul lail pada malam itu. Dan itu dikategorikan sebagai sedekah Allah kepada hambanya. Kalau Allah saja mau bersedekah, bagaimana dengan kita, ya? Maka harus benar-benar kita menjadi hamba Allah yang abdan syakuro, ngikutin ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sendok nyam-nyam. Waalaikumsalam. Masya Allah, sudah lama banget nih Mas Sendok nyam-nyam. Mudah-mudahan sehat ya, dan benar-benar mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mudah-mudahan segera diberikan momongan yang soleh dan solehah. Kita lanjutkan. Syarat bagian dalam tubuh yaitu berupa lubang, meskipun tidak berubah-ubah lubangnya, ya. Demikian menurut pendapat yang sahih dalam madhab Syafi'i. Bahkan seandainya orang yang berpuasa meneteskan sesuatu atau memasukkan tusuk celak lidi atau jarinya ke dalam telinganya, maka puasanya batal. Ya, ini malam madhab Syafi'i. Begitu juga jika dia menyumbat penis atau anusnya, atau menyumbat vagina dengan kapas. Menurut pendapat yang asah itu yang paling sahih di dalam madhab Syafi'i, puasanya batal. Ya. Puasa yang tidak batal sebab memakai celak atau obat tetes mata, walaupun rasanya terserap di tenggorokan. Ya. Jadi kalau memakai celak atau obat tetes di mata itu tidak membatalkan puasa. Sebab mata bukan rongga dan tidak mempunyai lubang yang menembus ke bagian dalam tubuh, termasuk ke dalam perutnya. Ya. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang secara rinci ada beberapa poin hal-hal yang membatalkan puasa ini, ya. Yang pertama, makan dan minum. Walaupun sedikit, misalnya sengaja memakan biji-bijian, biji beras misalnya, atau biji biji kedelai itu, meskipun hanya sebiji saja dia tetap membatalkan puasanya. Begitu juga dengan perbuatan yang semakna dengan makan atau mengonsumsi sesuatu yang bukan untuk dimakan, seperti kerikil, apabila dengan sengaja sampai ke dalam perut atau kepala, maka itu bisa membatalkan puasa. Jadi memasukkan sesuatu benda ke dalam perut, baik itu berupa kerikil, maka itu bisa membatalkan puasa. Ya. Kedua, sampainya sesuatu ke dalam perut seperti bekas tikaman dan obat, atau masuknya sesuatu ke mata, sesuatu dari mata ke perut, menyerap rasa obat tetes mata dalam tenggorokan tidak masalah, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak melalui rongga mulut tapi dia masuk ke dalam perut, misalnya bekas lubang, sesuatu lubang gitu yang masuk ke dalam perutnya karena ada operasi atau apa, maka itu bisa membatalkan puasanya, ya. Rongga bagian dalam atau jauf itu termasuk perut, yaitu bagian dalam otak, perut, dan organ pencernaan, ya. Yang dimaksud dengan jauf, ya, yang dimaksud dengan jauf itu masuk di dalam kategori otak, perut, dan
pencernaan. Misalnya masuknya sesuatu ke perut melalui luka pada bagian perut atau luka di kepala yang tembus ke dalam otak dan sejenisnya, itu bisa membatalkan puasa. Ya. Keduanya merupakan rongga dalam yang bergerak. Ya. Itu poin-poin yang mungkin selama ini tidak pernah kita dengar. Ya, maka ini perlu juga dijadikan pegangan. Ketiga ya, muntah dengan sengaja. Jadi muntah yang disengaja itu membatalkan puasa. Ada orang yang kadang-kadang dia pusing, tapi kalau sudah dimuntahin maka pusingnya akan hilang. Maka dia sengaja melonggok mulutnya ke dalam dan akhirnya keluar muntahan, dan itu bisa membatalkan puasa. Sebaliknya, orang yang tidak dapat menahan muntahnya maka puasanya tidak batal. Jadi kalau orang tidak dengan disengaja dan karena dorongan kondisi tubuhnya, maka tidak apa-apa. Seperti orang yang naik kendaraan, mabuk, naik ke kapal, dia mabuk dan kemudian muntah, maka itu tidak membatalkan puasanya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, menelan dahak yang berasal dari rongga kepala. Ya. Padahal mampu mengeluarkannya atau membiarkannya mengalir karena telah bertindak lalai. Jadi kalau ada dahak, ya, itu harus segera dikeluarkan, tidak boleh ditelan meskipun sudah bercampur dengan ludah. Jadi menelan ludah yang bercampur dengan dahak itu bisa membatalkan puasa. Maka kalau sedang sholat misalnya, kita ada kebiasaan dahak yang keluar, bawa tisu atau sapu tangan yang kalau ketika sholat harus dikeluarkan saja, ya. Karena tidak boleh ditelan. Kalau ditelan maka sholatnya batal dan puasanya juga batal. Menelan ludah tidak membatalkan puasa kecuali ludah tersebut bercampur dengan darah atau zat pewarna benang misalnya, ya. Jadi kalau sudah bercampur dengan dahak atau darah atau pewarna gitu, masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam rongga atau perut kita, maka itu batal hukumnya, puasanya tidak sah. Kelima, masuknya sesuatu saat berkumur atau istinsak yang dilakukan secara berlebihan. Makanya ketika kita puasa itu oleh Rasulullah tidak boleh mubalaghah, tidak boleh berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur dan beristinsak. Itu dalam upaya ihtiyati supaya tidak ada air yang masuk ke dalam rongga melalui hidung atau mulut, ya. Atau air terlanjur masuk ke dalam perut ketika membersihkan najis. Nah, itu juga tidak dibolehkan dan bisa membatalkan puasa. Yang poin keenam yang bisa membatalkan puasa adalah berhubungan badan, ya, berhubungan badan suami istri di siang hari. Kalau malam hari nggak masalah, di siang hari nggak boleh. Ejakulasi sebab sentuhan tangan atau lebih dikenal dengan masturbasi, rabaan wanita atau lainnya, ciuman atau bercumbu, itu semua membatalkan puasa, ya. Ciumannya ini kalau ciuman yang kemudian membawa kepada perbuatan yang lanjutannya, ya. Jika tidak ada unsur sentuhan, misalnya ejakulasi sebab berkhayal atau mimpi basah atau memandang penuh syahwat, maka tindakan tersebut tidak membatalkan puasa, ya. Tapi tidak dibolehkan dan tidak disarankan juga untuk berkhayal atau membayangkan yang enggak-enggak ketika kita berpuasa, membayangkan sesuatu kemudian keluar dari kemaluannya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan juga. Tapi kalau kayak mimpi basah,
Ya, yang namanya mimpi kan di luar kendali manusia. Ya, mimpi basah itu ya nggak ada masalah, puasanya tidak batal. Menurut pendapat yang asoh dalam madhab Syafi'i, mencium yang sampai menggerakkan syahwat hukumnya makruh tahrim bagi orang yang berpuasa. Jadi mencium istri, yaitu yang saya sampaikan hadisnya kemarin ya, suatu ketika Rasulullah di dalam majelisnya ada seorang pemuda yang bertanya, apa uqabilu wa ana shaimun, gitu ya. Apakah saya boleh mencium istri ketika saya sedang puasa? Maka Rasulullah dengan tegas menyatakan tidak. Ya, kemudian ada orang yang sudah dewasa, orang yang sudah tua bertanya lagi juga pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, apakah saya boleh mencium istri saya ketika saya sedang berpuasa? Beliau menjawab iya. Maka pada saat itu para sahabat saling toleh menoleh, pandang memandang, keheranan kenapa Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda kepada dua orang dengan pertanyaan yang sama. Maka Rasulullah langsung menimpali keadaan itu dengan mengatakan, aku faham kenapa kalian saling toleh moleh, saling pandang memandang. Karena pada prinsipnya anak muda itu gejolak syahwatnya masih tinggi sekali, sehingga dikhawatirkan setelah ciuman itu ada perbuatan-perbuatan yang nantinya bisa membatalkan puasanya. Sedangkan orang yang sudah tua itu lebih bisa mengendalikan dirinya. Itu hadis ya, dalam sebuah hadis yang sahih. Jadi begitu. Kalau mencium istri dengan syahwat itu makruh tahrim. Kalau makruh tahrim itu artinya makruh sampai pada taraf tidak diperbolehkan atau haram, ya. Poin yang ke-8, haid dan nifas. Haid atau nifas ini dua-duanya membatalkan puasa. Jadi wanita yang haid tidak boleh berpuasa sebagaimana wanita yang sedang menjalani nifas. Keduanya mencegah keabsahan puasa. Begitu halnya perempuan yang melahirkan anak dalam kondisi kering, tidak nifas. Puasanya batal sebab dalam kondisi demikian dia wajib mandi. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang melahirkan, setelah melahirkan dia tidak tidak mengeluarkan darah, maka pada saat melahirkan itu dia tetap tidak boleh berpuasa meskipun tidak mengeluarkan darah nifas pada hari itu, ya. Poin yang ke-9, menyuntikkan obat melalui kemaluan atau anus. Jadi memasukkan obat melalui kemaluan atau anus itu membatalkan puasa, ya. Memasukkan sesuatu ke dalam saluran air seni atau vagina atau menggunakan obat hirup melalui hidung. Ya, itu semuanya bisa membatalkan puasa. Karena menghirup obat melalui hidung misalnya, kan ada tuh obat, bukan oksigen ya, tapi obat ya. Obat itu hirup untuk misalnya mencairkan dahak yang ada di dalam dada misalnya. Nah itu dia karena ada ainnya, ain itu wujudnya ada, obatnya itu, sehingga pada saat masuk ke dalam rongga melalui lubang hidung itu membatalkan puasanya.